Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan menuju ke sini lancar atau ada kendala? Alhamdulillah lancar aja. Paling terkendala biasa aja sih, macet. Oh iya. Mungkin karena udah siang ya. Iya. Oke. Nah sebelumnya saya ingin sangat berterima kasih kepada Anda karena Anda telah meluangkan waktu untuk senantiasa mengikuti sesi konseling ini bersama saya. Itu tentunya dengan sukarela tanpa paksaan ya. Iya, sekarang. Oke baik. Nah sebelumnya saya juga ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam sesi konseling ini. Apakah diperbolehkan? Iya, nggak apa-apa. Oke baik. Sebelumnya pernah nggak nih ngelakuin sesi konseling? Seumur hidup kayaknya belum pernah sih. Belum Hmm. pernah ikutan kayaknya. Oke, jadi sekarang ini sesi konseling pertama ya Iya, yang pertama kita kali. ikuti. Semoga kita bisa bekerja sama ya dengan sesi-sesi nanti Iya, yang semoga. gitu. Oke baik. Nah meskipun belum pernah nih melakukan konseling, mungkin ada apa ya? Mungkin ada yang dimengerti nggak sih tentang konseling itu apa? Menurut kamu aja gitu. Konseling apa ya? Mungkin setahu aku aja kali ya. Konseling itu yang membantu permasalahan seseorang. Itu aja sih paling. Iya, itu udah betul ya. Namun sekarang mungkin saya akan menjelaskan lebih detail tentang konseling itu apa. Jadi konseling itu layanan bantuan oleh profesional untuk membantu permasalahan individu. Nah si permasalahan ini tuh berbagai macam ya. Ada permasalahan pribadi, emosional ataupun sikap mereka sendiri gitu ya. Nah dalam konseling juga terdapat interaksi antara konselor dan juga klien gitu yang dilakukan di suatu tempat gitu ya yang aman dan juga suportif. Tujuannya itu agar si klien bisa mengekspresikan pikiran, perasaan dan tindakannya dengan bebas dan juga nyaman seperti itu. Nah, dalam konseling juga terbagi lagi menjadi beberapa sesi. Nah, kalau untuk sesi kita belum bisa menetapkan mau berapa sesi yang akan kita lakukan gitu. Karena kalau pembagian sesi itu kita lihat lagi dari permasalahan yang kita hadapi dan juga gimana sih perkembangan baik setiap sesinya. Untuk pelaksanaannya setiap sesi kurang lebih dilakukan 30 sampai 45 menit gitu. Nah sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi nggak perihal konseling? Mengenai konseling nggak ada sih, kayaknya cukup aja. Cukup Ya, aja. Oke. Nah kemarin kan saya udah menerima ya teks intake form yang telah Anda isi sebelumnya. Iya. Nah setelah saya baca-baca kelihatannya Anda suka banget pergi ke tempat-tempat penuansa alam ya? Iya sih, sangat suka tempat yang seperti itu yang jauh dari keramaian, kayaknya bisa dibilang. Oke, mungkin seperti pantai atau danau ya? Iya benar, tapi sebenarnya lebih suka pantai. Suka pantai. Emang terakhir kapan kemana? Udah lumayan lama sih, mungkin 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, saat liburan semester. Oh iya, mungkin secepatnya ya. Iya, Rasakan berarti. nggak sabar. Iya, oke baik. Nah
kalau boleh tahu nih alasannya kenapa sih Anda bisa suka banget gitu ke tempat-tempat kayak gitu? Alasannya kenapa ya? Nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau ke tempat yang alam gitu, rasanya itu tenang, damai. Jadi ke akunya juga lebih nyaman gitu. Oke, jadi ketika Anda berpergian ke tempat yang tadi itu alam-alam itu membuat Anda nyaman. Iya. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, memangnya apa sih yang mau Anda ceritakan dalam sesi konseling saat ini? Oke, jadi gini, semenjak saya masuk dunia perkuliahan, di mana semuanya itu kehidupannya baru ya bagi saya, lingkungan sekitarnya juga baru, jadi saya perlu adaptasi kan. Nah, tapi gak tahu kenapa gitu saya merasa cemas dan tidak percaya diri terhadap diri saya gitu. Saya merasa tidak mampu untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Dan saya juga merasa pribadi saya itu tidak cocok dengan mereka, dan juga saya merasa takut pribadi saya ini tidak diterima gitu oleh mereka, sehingga mungkin sekarang kan teman-teman saya biasanya sudah bersirkel gitu ya kalau sekarang. Nah, saya masih sendiri gitu, jadi saya merasa tidak mampu aja bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya masih beraktivitas di perkuliahan itu sendiri gitu kemana-mana. Nah itu membuat saya gimana ya, beban gitu. Saya suka malas berangkat ke perkuliahan gitu, terus nggak ada semangat aja gitu. Dan menurut saya itu jadi beban dan permasalahan yang cukup besar sih bagi saya gitu. Oke, baik. Jadi begitu ya ceritanya. Mungkin permasalahan yang dihadapi itu ketika Anda berada di situasi perkuliahan mungkin ya, semua aktivitasnya mengganggu Anda gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, memangnya tujuannya apa? Tujuannya ingin Anda capai gitu di sisi konseling saat ini? Tujuannya tentunya saya ingin menghilangkan rasa cemas dan tidak percaya diri ini sih, sehingga saya bisa bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman yang lain selayaknya normal aja gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan tujuan yang ingin Anda capai itu sudah bisa tercapai nih, memangnya apa yang akan terjadi dalam diri Anda? Tentunya mungkin saya akan merasa lebih bahagia ya, karena yang tadinya saya tidak semangat mungkin berangkat ke kampus, dengan nanti mungkin lebih baik lagi, saya mungkin bisa lebih semangat dan lebih senang aja kehidupan saya gitu. Oke, baik, begitu ya. Nah, saya ingin bertanya nih, biasanya dalam situasi seperti apa perasaan cemas, tidak percaya diri, dan merasa tidak berdaya itu muncul? Situasi terutama ketika di perkuliahan sih, lingkungan kampus tentunya ya. Tapi biasanya misalnya ketika saya berada di kelas, ketika pembelajaran sedang berlangsung, misalnya ada pembagian tugas kelompok nih. Nah, kan mungkin teman-teman yang lain sudah punya circle ya, jadi sudah tahu kan yang dijadikan teman sekelompok itu siapa. Nah, sedangkan saya kan sendiri, jadi saya merasa gimana ya, sendiri banget gitu, gak tahu siapa yang mau dijadiin teman sekelompok yang bisa ngerjain tugas bareng gitu. Oke, baik.
Nah, sekarang saya ingin Anda mencoba membayangkan ketika Anda berada dalam situasi cemas dan tidak berdaya itu. Apakah bisa? Oh, insya Allah bisa. Oke, baik. Nah, jika sudah terbayang, apa yang Anda rasakan dalam situasi tersebut? Saya merasa cemas dan tidak percaya diri. Oke, jadi dalam situasi tersebut Anda merasa cemas dan tidak percaya diri. Nah, ketika Anda merasa cemas dan tidak percaya diri, perasaan apa yang Anda rasakan? Sangat sedih dan ingin menangis saja sih. Oke, baik. Jadi dalam situasi Anda merasa cemas dan tidak percaya diri, Anda merasakan perasaan sedih dan ingin menangis gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ketika Anda merasakan perasaan ingin menangis gitu ya, sedih, biasanya tindakan apa yang Anda lakukan? Biasanya saya gak tahu, bingung gitu ya harus ngelakuin apa. Jadi biasanya saya cuman diam, nangis, dan biasanya kalau udah gak kuat sih izin pergi ke toilet untuk menangis sebentar saja gitu. Oke, baik. Jadi biasanya ketika Anda sudah merasakan itu, tindakan yang dilakukan adalah menahan sekuat tenaga mungkin ya, supaya tidak menangis, ataupun kalau sudah tidak kuat menahan, Anda pergi ke toilet gitu untuk menangis. Oke. Nah, kebiasaan yang sering Anda lakukan itu seperti pikirannya, perasaannya, dan juga tindakan yang biasanya Anda lakukan. Apakah Anda merasa nyaman dengan itu semua? Sangat tidak nyaman sih. Sangat tidak nyaman. Namun saya ingin bertanya, kan Anda sudah tahu Anda merasa tidak nyaman dengan semua yang biasa Anda lakukan itu, tapi kenapa masih dilakukan? Karena sebenarnya saya bingung sih, gak tahu harus ngelakuin apa lagi gitu selain hanya itu yang bisa aku lakuin gitu. Oke, jadi Anda merasa tidak nyaman dengan kebiasaan Anda, dengan semua tindakan Anda gitu ya. Namun Anda juga bingung gitu ya, karena mungkin Anda masih belum bisa menemukan solusinya untuk mengatasi hal itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda mengucapkan secara berulang kalimat saya cemas dan tidak percaya diri. 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 Oke, baik. Nah, ketika Anda melakukan pengucapan ulang tadi, apa yang Anda rasakan? Sangat sedih dan tidak nyaman sekali pokoknya. Jadi ketika Anda mengucapkan kalimat tadi, Anda merasakan sedih dan sangat tidak karuan ya, tidak nyaman gitu. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya pastikan dulu ya, mengucapkan kalimat yang sama secara berulang namun menggunakan suara bebek seperti ini ya. Saya cemas dan tidak percaya diri. Saya cemas dan tidak percaya diri. Kalau boleh tahu kenapa Anda tertawa? Lucu sih, lucu aja. Lucu gitu ya. Padahal tadi kan kalimat yang sama, seperti yang Anda ucapkan sebelumnya. Tapi bisa lucu gitu ya? Iya. Kira-kira kenapa? Kenapa ya? Mungkin cara yang berbeda
jadi bikin rasa yang berbeda juga. Oke, jadi mungkin maksud Anda adalah pikiran yang kita miliki jika dipandang melalui cara yang berbeda akan menimbulkan rasa yang berbeda, gitu ya. Oke, baik. Nah, dari sana apakah kebiasaan Anda seperti pikiran, perasaan, dan tindakan yang sering Anda lakukan itu membuat Anda nyaman? Tentunya nggak nyaman sih. Tidak nyaman. Oke, baik. Nah, ketika Anda mengetahui bahwa Anda merasa tidak nyaman dengan semua yang sering Anda lakukan itu, apakah Anda menginginkan perubahan? Tentunya sangat ingin dan mau. Saat ingin dan mau. Oke, baik. Anda kan menginginkan perubahan ya. Jadi kita itu kalau ingin ada perubahan harus melakukan usaha-usaha kan? Iya, benar. Oke, baik. Nah, di sini kita lihat apa sih yang perlu diperbaiki dulu gitu. Yang pertama dari sini. Mungkin yang pertama atau awal untuk diperbaiki dari pikiran nggak sih? Oke, baik. Memang betul ya, dari pikiran gitu. Karena pikiran kita itu bisa menyalurkan atau menghasilkan perasaan dan juga tindakan ke depannya, gitu ya. Jadi di sini kita harus memperbaiki pikiran terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya kan Anda memiliki pikiran yang bisa dibilang itu pikiran yang lebih negatif gitu ya. Nah, sekarang kita ubah menggunakan skema kognitif, yaitu membuang pikiran negatif dan mengubahnya atau menambahkan pikiran yang positif gitu. Nah, di sini mungkin pikiran positif seperti apa yang Anda mau untuk mengganti pikiran negatif sebelumnya? Untuk mengganti pikiran negatif sebelumnya, mungkin kebalikannya. Jadi saya merasa cemas dan lebih percaya diri. Oke, jadi pikiran positif atau pikiran baru yang akan kita tambahkan kali ini adalah saya merasa tidak cemas dan percaya diri, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda mencoba mengucapkan secara berulang kalimat saya tidak cemas dan percaya diri. Silakan. Saya tidak cemas dan lebih percaya diri. Saya tidak cemas dan lebih percaya diri. Saya tidak cemas dan lebih percaya diri. Oke, baik. Nah, dari sana apa yang Anda rasakan ketika mengucapkan kalimat itu secara berulang? Lebih tenang dan senang aja sih. Lebih tenang dan senang gitu ya. Oke, baik. Nah, dari sana Anda kan mungkin tadi sudah mempraktikkan pikiran yang pertama dan pikiran yang kedua tadi yang baru. Nah, kira-kira Anda lebih nyaman menggunakan pikiran yang pertama atau yang kedua? Nyaman tentunya yang tadi pikiran pertama kan negatif ya. Nah, pikiran kedua lebih positif. Jadi tentunya lebih nyaman yang kedua sih. Lebih nyaman yang kedua. Oke, baik. Nah, dari sana apakah Anda memiliki keinginan untuk berusaha gitu mengubah pikiran Anda sehingga menghasilkan perasaan dan juga tindakan yang mungkin lebih baik untuk diri Anda? Apakah Anda yakin untuk mengusahakan itu? Saya sangat ingin dan mau sih
dan saya juga yakin gak tahu kenapa setelah dibantu oleh kakak mungkin ya saya jadi ingin bertekad, karena saya juga yakin bahwa suatu perubahan itu tidak gampang dan mungkin butuh usaha untuk mencapainya. Jadi mau gak mau ya saya harus berusaha gitu. Oke, baik. Jadi yang saya lihat ini Anda sudah memiliki tekad ya untuk mau melatih mungkin diri Anda supaya bisa perlahan-lahan gitu berubah. Iya, oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda menskalakan gitu ya dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Anda berada pada titik tidak berdaya. Nah, sekarang Anda berada pada skala berapa? 0 sampai 10. 0 tadi tidak berdaya. Iya. Mungkin skala 4 kali ya. Skala 4. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu alasannya kenapa Anda memilih skala 4? Alasannya karena saya merasa sekarang sudah lebih baik tidak 0 sekali gitu, tidak berdaya. Saya mungkin dapat sedikit pencerahan gitu ya, bahwa ada nih bisa nih diperbaiki dan ada jalan keluarnya juga, asalkan saya mungkin mau berusaha ya. Jadi mungkin ada sedikit naik tingkat, menurut saya mungkin sekitar 4 sih yang cocok gitu. Oke, baik. Itu udah lumayan baik sekali ya. Setidaknya Anda tidak berada di skala 0 di mana Anda merasa tidak berdaya sama sekali gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, memangnya skala berapa yang Anda ingin capai melalui sesi konseling? Tentunya skala 10 sih. Skala 10. Iya. Alasannya kenapa Anda memilih ingin mencapai skala 10? Tentunya saya ingin dapat yang terbaik sih. Saya ingin benar-benar menghilangkan rasa ini dan ingin ingin bisa berubah juga ke arah yang lebih baik dan yang paling optimal gitu. Oke, baik. Nah, jika tujuan Anda mencapai pada skala 10 itu sudah terlaksana ataupun tercapai, memangnya apa yang akan terjadi dalam diri Anda? Jika skala 10 sudah tercapai, mungkin saya merasa lebih senang dalam hidup saya, lebih bahagia juga, karena mungkin untuk saya proses perkuliahan waktunya masih panjang ya. Saya juga yakin nggak mungkin bahwa terus-terusan kayak gini gitu, dan ketika saya bisa diperbaiki permasalahan ini, mungkin saya lebih senang aja dalam menjalani prosesnya gitu, yang mungkin kedepannya akan lebih sulit ya dalam perkuliahan gitu. Jadi ya itu sih intinya, lebih bahagia dan senang juga. Oke, baik. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kembali gitu ya, apakah Anda mau melatih diri Anda gitu ya untuk bisa mencapai tujuan perubahan Anda gitu? Sangat mau dan ingin sih, saya ingin mencoba dan berubah dan keluar dari permasalahan ini gitu. Sangat berat bagi saya gitu. Iya, oke, baik. Nah, kalau boleh tahu mau mulai dari mana dan dari kapan gitu Anda mulai melatih diri Anda dengan mungkin
dengan apa yang sudah saya jelaskan, sudah saya praktikkan tadi sebelumnya? Mulai dari kapan? Mungkin secepatnya kali ya. Mungkin setelah dari sesi konseling ini saya akan mencoba gitu ya menerapkan. Tapi mungkin kan berubah sangat sulit ya menurut saya gitu. Jadi mungkin tidak seinstan atau secepat itu. Jadi mungkin saya akan mencoba perlahan dan dikit demi sedikit gitu. Oke, baik. Sudah baik ya. Saya melihat tekad yang benar-benar kuat dalam diri Anda. Saya yakin Anda juga bisa melakukan latihan-latihan, usaha-usaha agar semua yang ingin Anda capai ini tuh bisa tercapai gitu dan terwujud. Ya. Oke, baik. Mungkin untuk sesi kali ini kita sudah selesai gitu ya. Mungkin nanti kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, dan semoga nanti sesi selanjutnya kita menemukan banyak perkembangan baik dari dalam diri Anda gitu ya, dan harus tetap semangat ya melakukannya gitu. Oke, baik, saya tutup saja sesi konseling saat ini. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan gitu ya dalam sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.